Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Septiari dengan NPM 191000179 kelas D. Dengan mata kuliah Sosiologi Hukum, di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum pada kasus lingkungan hidup. Nah, apakah ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang lingkungan hidup? Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah membuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 3 Oktober 2019 oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Matalata. UU nomor 32 tahun 2009 berisi 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Hal ini tercermin pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. 1. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Menjamin keselamatan dan kesehatan kehidupan manusia. 3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem. 4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan. 7. Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak dan lingkungan hidup sebagai bagian hak dari asasi manusia. 8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 10. Mengantisipasi isu lingkungan global. 2. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan di Indonesia? Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang dilanggar, diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, air, serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tak hanya kepada ketentuan yang dirumuskan oleh UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain. Sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum. Jenis penegakan hukum instrumen tersebut antara lain: 1. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan dari luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak dan antara satu pihak dan satu pihak lainnya dan membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi. Tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. 3. Penyelesaian sengketa di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayar sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. 4. Penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini diperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korupsi. 3. Apa subjek dari tindakan
pidana lingkungan hidup di Indonesia. Rumusan tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selalu diawali dengan kata-kata barang siapa. Hal ini dapat ditafsirkan dengan pengertian orang, namun dalam pasal 1-32 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam pasal 116 UU PLH disebutkan bahwa satu, pertanggungjawaban pidana badan usaha dan dapat dimintakan kepada badan usaha dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindakan pidana tersebut. 2. Apabila tindakan lingkungan hidup sebagaimana diatur pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindakan pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Berdasarkan pasal 116 UU PLH dapat diambil kesimpulan. 1. Ketentuan pada pasal 116 tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana di lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha di samping dilakukan oleh orang secara pribadi. 2. Penyebutan badan usaha pada pasal 116 tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pada tindak pidana lingkungan selain individu tidak hanya terbatas pada badan hukum saja, akan tetapi juga bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum. 3. Prinsip pertanggungjawaban pidana badan hukum dan organisasi yang tidak terbentuk oleh badan hukum. Sebagaimana pada pasal 116 bahwa sanksi atau tindakan tertentu bisa dikenakan kepada badan hukum, pihak-pihak yang bertindak, dan gabungan antara badan. 4. Terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana dari hukum dan organisasi lain yang tidak berbentuk badan hukum, sehingga termasuk juga ketika tindak pidana lingkungan ini dilakukan oleh perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan yang lain yang bertindak dalam hukum lingkungan. 5. Batasan dari mereka bertindak sebagai pimpinan dalam pasal 116 ini tidak hanya terbatas pada pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan saja, namun juga bisa diartikan sebagai pihak pimpinan yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Ada sekian dan terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, boleh. Nama Nurani Nabila, NPM 191000196. Izin bertanya, sebagaimana di dalam pasal 116 bahwa terdapat sanksi atau tindakan tertentu, sanksi tersebut diberikan kepada siapa? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurani Nabila. Sanksi itu diberikan kepada badan hukum dan organisasi lain yang tidak berbentuk oleh badan hukum. 2. Pihak-pihak yang memberi pemerintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan. 3. Pihak-pihak yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan. 4. Gabungan antara badan usaha dengan para pihak, baik pihak yang memberikan perintah atau tidak memberikan perintah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan dalam presentasi. Mohon kiranya memaafkan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.